Oke, selamat pagi Amazon. Ih, loyo sekali. Selamat pagi. Pagi. Oke ya, kita akan masuk kembali di channelnya kita di Link Smart Open Teja. Oke, sip. Sudah siap semua? Kita akan membahas tentang induksi elektromagnet ya. Ini materi itu banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ya, ini peta konsepnya ada di buku cetaknya kalian, Ibu nggak usah bahas ya. Sekarang kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu konsep induksi elektromagnetik. Mengenal tentang flux magnetik, itu hari sudah ada pendahuluan ya untuk flux ya. Flux itu adalah banyaknya garis-garis gaya yang menembus suatu luasan. Nah, ini luasannya berbentuk lingkaran ya, yang menembus induksi magnet. Garis-garis gaya magnet itu kalau ada kutub utara selatan itu dari mana ke mana? Ada yang ingat? Arah induksi magnet. Kalau ada dua buah magnet, di sini utara, di sini selatan, atau satu magnet, dari mana ke mana arahnya? Dari utara menuju ke selatan ya. Jadi misalnya di sana adalah kutub utara, ini adalah lantainya kita adalah kutub selatan, berarti arah induksinya kemana? Ke bawah ya. Nah, ini lantainya kan berbentuk segi empat kan, berarti banyak garis-garis gaya magnet yang masuk ke dalam lantai ini. Jadi ini kita anggap ini full, ini magnet semua ke sana. Lalu lantainya kita juga magnet misalnya ya. Jadi banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus itu berarti yang dinamakan dengan flux itu sendiri. Jadi flux itu dilambangkan dengan huruf ini ya. Nah, nanti kamu cara bacanya apa ya? Nanti lihat di bahasa-bahasa Latin itu ya. Nah, itu sama aja dengan B dikalikan dengan A. Nah, kalau misalnya A-nya dan B-nya itu tidak tegak lurus gitu ya. Misalnya A dan B-nya tidak tegak lurus, jadi kalau misalnya yang ini adalah bidangnya, kemudian ini membentuk sudut seperti ini. Ya, membentuk sudut seperti ini, maka kita harus memproyeksikan cari yang tegak lurus seperti ini ya. Ini berarti cari yang tegak lurus ya. Untuk mencari yang tegak lurusnya, kenapa bisa sampai cos gitu ya? Kenapa bisa sampai cos? Nah, jadi ini adalah bidangnya misalnya ya, ini bidangnya. Kemudian ini adalah arah garis-garis gaya magnetnya. Jadi ini berarti ini membentuk sudut ya, membentuk sudut terhadap bidang datarnya. Bidang datarnya adalah ini ya. Berarti ini membentuk sudutnya, kita sebut aja sudutnya adalah theta ya. Theta. Maka kita harus memproyeksikan mencari apa? Induksi magnet yang tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus terhadap bidang ini berarti yang ini. Jadi ini adalah B tegak lurus. Yang ini adalah B. Kemudian yang di sini adalah B tegak lurus. Kalau tetanya kita taruh di atas ya, jangan di sini. Bentar. Seperti ini bidangnya ya. Jadi tetanya kita letakkan di sini nih. Ini adalah teta ya. Nah, sekarang hubungan antara B tegak lurus dengan B dan teta dalam trigonometri. Ini sisinya sisi apa ini? Yang ini, B tegak lurus. Sisi samping atau sisi miring? Samping ya. Yang B-nya di sini berarti sisi miring ya. Sudutnya kita ambil yang di sini. Nah, kalau begitu sami perbandingan trigonometri ada yang ingat? Cos ya. Berarti di sini cos daripada theta itu sama aja dengan apa? B tegak lurus dibagi dengan B ya. Maka B tegak lurus sama dengan apa? B dikalikan dengan cos theta. Nah, jadi untuk syarat flux ini itu antara B dan A itu harus tegak lurus ya.
Jadi B harus tegak lurus terhadap A. Nah, kalau tidak tegak lurus, maka kita menggunakan B tegak lurus. Ini adalah B tegak lurusnya, B cos theta, maka rumusnya, fluxnya ini menjadi BA dikalikan dengan cos theta. Seperti itu. Nah, ini ada magnet nih ya. Ada magnet utara dan selatan di sini. Arah induksi magnetnya, garis-garis gaya magnetnya itu dari kutub utara menuju ke kutub selatan ya. Berarti arahnya ke sini. Menembus ini, menembus bidang ini. Ya, menembus bidang ini, menembus bidang kawat ini ya. Ini ada kawat di sini, lalu ini bidangnya berarti berupa segi 4 ya. Jadi kalau kamu lihat ini membayangkan dalam dimensi 3, bisa kamu bayangkan dalam dimensi 3? Bisa ya. Yang ini nah sama aja, ini B-nya ya, ini kawatnya gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar jika ada kawat digerakkan di dalam medan magnet, apa yang terjadi dengan kawat itu ya. Nah, kalau kawatnya kawat lurus ada di dalam medan magnet, apa yang terjadi dengan kawat? Mengalami apa? Kawatnya dikasih arus, mengalami apa? Gaya Lorentz. Nah, kalau kawatnya tidak dikasih arus, kawatnya tidak dikasih arus, tetapi kawat itu digerakkan di dalam induksi magnet, dia juga akan mengalami gaya Lorentz. Lalu di dalam kawat itu sendiri itu nanti akan mengalir arus. Namanya arusnya adalah arus induksi. Nah, nanti kita di lab itu ada coba itu yang perlengkapannya Faraday punya. Jadi ada kumparan ya, ada kumparan, lilitan ya, ada lilitan. Nanti ada di sini sih ya. Ada lilitan gini. Jadi ini adalah lilitan. Gitu ya. Lalu ada magnet. Ada magnet, tentunya ada utara, ada selatan. Lalu lilitan ini kita hubungkan dengan sebuah alat yang namanya adalah galvanometer. Nah, pada saat nanti digerakkan, magnetnya masuk ke dalam kumparan, itu jarum galvanometer yang tadinya diam, itu nanti dia akan bergerak. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada saat terjadi perubahan garis-garis gaya magnet, itu ada arus yang mengalir di dalam kumparan itu. Padahal kumparan itu tidak kita hubungkan dengan beda potensial atau tidak dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, arus yang timbul itu kita namakan nanti arus induksi. Kalau ada arus tentunya ada potensialnya kan. Nah, potensialnya kita namakan dengan potensial induksi atau lebih dikenalnya lagi dengan GGL induksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Clear. Ya, ini yang tadi yang Ibu ceritakan. Ini ada kumparan nih ya, ada kumparan, kemudian ini ada magnet. Ya, ada magnet, nanti kamu bisa coba naik ke atas ya di lab ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita moving class, kita belajar fisika di lab itu seperti tahun lalu itu enak sekali. Kenapa? Alatnya udah ready semua di sana, jadi tinggal bisa langsung langsung melihat, kalian langsung bisa mencoba sebetulnya ya. Nggak bisa, repot lagi nanti buang waktu naik lagi, nggak tahu LCD-nya udah bagus belum ya. Ibu belum coba sih, dulu kan Ibu stay di lab jadi enak ya. Ini ya, jadi pada saat kutub utara masuk, sebelumnya itu seperti ini, waktu digambar di tengah, sebelum masuk magnetnya. Nah, pada saat magnet itu bergerak masuk, ya kutub utara yang masuk, ini timbul arus induksi. Nah, jarum galvanometernya itu menyimpang ke kanan. Nah, waktu magnetnya diam di dalam kumparan, kembali lagi dia ke nol lagi. Nah, pada saat ditarik keluar, itu berarti selatan yang keluar, ini jarum galvanometernya itu menyimpang ke kiri. Itu menunjukkan apa? Pada saat magnet itu bergerak, itu timbul arus induksi. Jadi pada saat magnet itu bergerak, itu berarti ada perubahan jumlah garis-garis gaya magnet ya yang masuk ke dalam kumparan ini. Nah, kalian ingat nggak untuk menentukan kutub utara selatan kalau ada kumparan yang dialiri arus? SMP punya pelajaran, harusnya dijelaskan itu ya. Jadi kalau kita melilitkan melilitkan kawat di sini ya, ini anggaplah ini adalah paku gitu ya. Ini dililitkan kawat, kemudian kawat emailnya itu atau kawat tembaganya itu dihubungkan dengan sumber tegangan, lalu besinya ini kalau kita dekatkan kepada paku-paku kecil kan akan berubah menjadi apa? Dia akan mengangkat
paku-paku kecil itu kan, paku-paku kecil itu kan akan lari. Nah, ini artinya apa? Besinya itu berubah menjadi magnet. Ya, cuma magnetnya sifatnya adalah sifatnya sementara. Lalu untuk menentukan tuh kutub utara selatannya itu yang mana? Ada yang ingat nggak? Enggak, itu menggunakan tetap kaidah tangan kanan. Jadi coba kalian sekarang menggunakan kaidah tangan kanannya ya, supaya nanti paling enggak kalau ada anak SD atau SMP tanya sama kamu, sepupu kah kemenakan, kamu bisa menjelaskan. Jadi kita anggap ini kumparan. Jadi yang kelihatan ini adalah bagian depan, ya, depannya kita. Lalu yang di sini adalah bagian belakang, ya. Nah, kita cukup melingkupkan ini. Cukup melingkupkan ini, ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Jadi kalau di lilitannya yang di sini itu arusnya naik, di bagian depan arusnya naik, maka berarti di sini utara, di sini selatan. Tetapi kalau misalnya yang di bagian depan ini adalah turun arusnya, maka kita harus dari belakang. Iya, ini kan berarti turun kan? Ini arahnya kan turun kan? Arah 4 jari, lingkupan 4 jarinya kita. Ini turun, berarti di sini adalah kutub utara, di sini kutub selatan. Ya, nah untuk menentukan arusnya naik atau turun itu tergantung kembali kepada apa? Kepada sumber tegangannya, masangnya seperti apa? Ya, masangnya seperti apa? Lalu cara melilitkannya seperti apa? Ya, karena berbeda cara melilitkan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik di depan ini naik, maka ini utara, ini selatan. Kalau turun berarti seperti ini utara, di sini selatan. Seperti itu ya. Itu SMP punya pelajaran. Cuman ada 4 kemungkinan itu ya. 4 kemungkinan itu dengan lilitannya. Ini kan bisa nih. Ini lilitannya, yang di sini yang naik duluan kan bisa. Baru ini turun. Jadi ini nanti di belakang turun. Itu berbeda ya, berbeda. Nah, ini prosesnya ya. Jadi perubahan flux magnetik. Flux itu tadi apa flux? Banyak garis-garis gaya yang menembus suatu luasan ya. Ya, jadi kalau ada perubahan flux ya, ini disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong magnetik, jarum ampermeternya atau jarum galvanometernya itu menyimpang ya. Oke, beda potensial antara PQ itu disebut dengan GGL induksi. Jadi beda potensialnya itu namanya adalah GGL induksi. Oke ya. Ya, nah sekarang ini kaidah tangan kanannya lagi. Kalau kemarin kalian menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah induksi magnet, ibu jarinya itu apa? Ibu jari apa? Arus. Ya, ingat kembali ya, untuk mengingat kembali. Jadi arus naik, titik di sebelah kanan, berarti induksi magnetnya masuk di sebelah kiri ke luar. Kalau arus turun, berarti di sini masuk, di sini ke luar. Kalau arus ke kiri, atas masuk, bawah keluar. Arus ke kanan, bawah masuk, atas ke luar. Lalu yang kedua, kalau ada kawat berarus masuk ke dalam bidang magnet, maka kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan apa? Gaya lupa gimana sih gaya Lorentz gitu ya. Kalau misalnya B-nya masuk jadi 4 jari, ini menunjukkan arah B, ibu jari menunjukkan arah A. Terus, jadi kalau B masuk arus naik, telapak tanganmu menampar kemana? Berarti ke sana, maka ke kiri ya. Oke. Lalu kalau arus masuk, salah. Induksi magnet masuk, arus turun, maka Lorentz ke kanan. Kalau induksi magnet masuk, arus ke kiri, maka Lorentz ke bawah. Kalau induksi magnet masuk, arus ke kanan, Lorentz ke atas. Yang susah itu yang keluar. Kita bengkok-bengkoknya yang susah ya. B keluar, arus naik, Lorentz ke kanan. B keluar, arus turun, Lorentz ke kiri. B keluar, arus ke kanan, maka Lorentz turun. B keluar, arus ke kiri, maka Lorentz naik. Nah, sekarang beda lagi. Kaidah tangan kanan ini pada kawat yang digerakkan di dalam induksi magnet, itu ya, ibu jari menentukan arah V-nya, kecepatan. 4 jari tetap menunjukkan induksi magnet, tetapi telapak tanganmu menghadap kemana, ya, mengarah kemana tamparannya, itu menunjukkan arah arusnya, ya. Jadi ini B, V, I, ya, B, V, I, gitu ya. Nah, sekarang ini di gambar ini nih, kita belum tahu nih arah arusnya kemana nih, ya. Nah, yang ini
Ini arah apa ini? Arah apa? B ya, ini adalah arah B. Oh, pakai ini ya, lebih enak. Oke ya, yang ini adalah arah B ya. Ini B. Nah, kemudian ini kawat ini 4, ini ada kawat ini ya. Nah, kita belum tahu tuh arah arusnya kemana gitu ya. Tergantung apa? Tergantung V-nya kemana. Misalnya V-nya ya, V-nya ini Ibu pakai warna green ya. Pada saat bergerak ke kanan. Nah, coba kamu pakai ini. B-nya ke bawah kan? V ke sana. B ke bawah, V ke sana. Arus? Iya, dari mana? Kalau ini ada PQ berarti dari P ke Q atau dari Q ke P? Dari P ke Q, good. Oke ya, jadi pada saat itu V itu kecepatannya, berarti I-nya ke sana. Ya, ini I-nya ya. Ini adalah I-nya. Oke. Nah, sekarang pada saat kita tarik nih. Pada saat ini bergerak ke sini. Ya. Sekarang berarti V-nya kan harus turun. Ini ke sini. Maka arus keluar dari P ke Q atau Q ke P? Ya, dari Q ke P. Oke, ya. Jadi arusnya dari Q ke P ya, dari Q ke P. Jadi pada saat dia bergerak keluar, maka arusnya ke sana. Ini adalah I-nya. Berarti di sini dari Q ke P, ya. Jelas ya? Untuk yang ini ya. Oke. Jadi ini telapak tangan kananmu, ya. Jaga baik-baik tangan kananmu ya. Jangan sampai hilang. Ya, dijaga baik-baik. Loh, bisa hilang loh telapak tangan kalau kalian mengkonsumsi Coca-Cola, teh kotak dan lain-lain setiap hari. Suatu hari nanti hilang. Kenapa? Kenapa? Karena diabetes. Ya, hati-hati loh ya dengan itu. Hindari itu minuman ya. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kalau kalian rajin olahraga nggak ada masalah ya. Karena diabetes itu bahaya sekali, nggak bisa diobatin ya. Papahnya temannya ibu itu hari ya, udah diamputasi jarinya dulu. Berikutnya diamputasi sampai di pergelangan kaki. Masih nggak jaga makan lagi, berikutnya diamputasi sampai di lutut. Masih nggak jaga makan lagi, berikutnya diamputasi sampai di pergelangan pangkal paha. Akhirnya ya lewat dengan tidak utuh. Ya, loh ya tidak bisa kalau udah sampai di sini mau diamputasi apanya lagi? Nggak ada yang bisa diamputasi. Organ dalam semuanya membusuk ya, udah nggak bisa lagi ya. Ya, oke. Sekarang ini berikutnya ya, kita mau masuk di GGL induksi pada kawat yang memotong medan magnetik yang tadi itu ya. Merumuskan GGL induksinya itu seperti apa? Loh, Dustin udah ya. Nah, sekarang ini ya, kita masuk ke sini nih. Nah, gaya Lorentz, kalian ingat gaya Lorentz apa? Rumusnya Bill ya. Kalau tidak tegak lurus, apa lagi? Ya, Bill sin theta ya, atau ILB sin theta, nggak apa-apa. Kamu pakai Bill juga nggak ada masalah. Nah, besar usaha yang dilakukan, kalian ingat rumus usaha, yang pertama sekali itu usaha di SMP, F itu sama dengan apa? SOF, W ya, usaha itu W ya. W sama dengan apa? W sama dengan F dikalikan dengan S kan. Nah, apa syaratnya antara F dengan S? Yuk, ada syaratnya loh. F itu harus sejajar dengan S. Ini SMP ya. Nah, besar usaha delta S itu adalah perpindahan ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu delta S. Itu sama aja dengan gaya luar dikalikan dengan delta S-nya. Karena ini merupakan gaya luar bukan gaya dalam, berarti kita pakai tanda minus di sini. Ya, delta S itu sama dengan apa? Kalian ingat rumusnya gerak GLB? Ayo, S sama dengan apa? V dikalikan dengan GLB bukan GLBB. Gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan. V kali T, oke ya. S sama dengan V dikalikan T. Nah, karena ini adalah di sini delta S ya, maka jadi V dikalikan dengan delta T ya. Nah, sekarang
rumus ingat lagi yang Pak Vicky. Pak Vicky itu berarti W sama dengan V dikalikan dengan Q. V-nya di sini beda V di sini loh ya. V di sini adalah velocity, V di sini adalah voltage, berarti tegangan. Ya, ini V-nya pakai V ini ya. Nah, tegangan, berarti tegangannya ini sama aja dengan apa? V dibagi dengan Q kan? Q itu adalah muatan. Nah, GGL induksi diberi lambang itu epsilon. Ya, epsilon. Berarti ini sama aja dengan V dibagi dengan Q ya. V dibagi dengan Q. V-nya sama dengan apa ini? Minus ILB V delta T ya. Minus ILB atau bil boleh, V dikalikan dengan delta T. Lalu kita bagi dengan Q. Ya, kita bagi dengan Q. Rumusnya Q itu apa? Kit ya, I dikalikan dengan T kan. Jadi kalau misalnya Q dibagi T sama dengan apa? Sama dengan I. Kalau T dibagi dengan Q sama dengan apa? 1/I. Oke, sama aja sih, nggak ada masalah. Boleh kamu masukkan di sini IT langsung ya nggak apa-apa supaya nggak ribet gitu ya. Minus I L B V delta T dibagi dengan apa di sini? I dikalikan dengan T ya. Berarti ini bisa dicoret nih dengan ini. Maka rumus daripada GGL akhirnya apa? L B V ya. L itu adalah panjang kawatnya, B itu adalah induksi magnetnya, V-nya di sini adalah V velocity atau kecepatan. Ya. Karena usaha luar. Ya, usaha luar. Negatifnya itu induksi, GGL induksi ya. Oke? Kalau usaha dalam itu positif. Nanti kamu ingat nggak yang apa di termodinamika? Kalau lingkungan melakukan usaha terhadap sistem atau sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, itu kan berbeda kan? Nah ya, konsepnya ada di situ ya. Oke. Ya, sekarang masuk ke sini nih, ya. Untuk hukum Faraday-nya. Tadi kan kita udah dapat rumus bahwa GGL sama dengan apa? L, B, V. Nah, selanjutnya di hukum Faraday atau B-nya kan bisa masuk lagi sih sebetulnya ya. Jadi bisa diturunkan dari B. D flux itu sama dengan apa? BA cos theta kan ya. Jadi bisa dimasukkan dari situ sih ya BA cos theta-nya. Jadi kenapa ini GGL-nya itu sama dengan D flux per dt. Sebetulnya bisa diturunkan. Nanti coba kamu turunkan. Dustin itu bukan kursi goyang ya. Tadi GGL sama dengan apa? Minus L B V ya. Nah, hubungannya flux tadi sama dengan apa? BA dikalikan dengan cos theta atau kita pakai BA aja, anggaplah udah langsung tegak lurus gitu ya. Ya, BA cos theta ini enggak tahu kenapa. Oke, enggak apa-apa lah ya. Nah, habis itu ini B-nya kan kamu bisa cari. Sama dengan apa? Flux dibagi dengan A kan? Anggaplah udah tegak apa B-nya yang nggak pakai cos gitu ya, udah langsung tegak lurus gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, nanti kamu kasih masukan ke sini. Nanti akhirnya akan dapat sih ya, akan dapat. Ya, jadi sekarang ini GGL induksi juga dirumuskan sama dengan minus D flux per dt. Perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu ya terhadap waktu ya. Nah, D flux itu berarti sama dengan apa? Flux 2 dikurangi flux 1 per delta T. Jika lilitan kawatnya ini lebih daripada satu lilitan, maka kamu tinggal menambahkan huruf N. Jadi min N D flux per dt ya. D per dt boleh, D per dt. Ini berarti turunan. Itu kalau fluksnya itu dalam bentuk persamaan gitu ya. Misalnya fluksnya itu dalam bentuk persamaan sama dengan 5T kuadrat dikurangi dengan 7T gitu ya. Ditambah dengan 10 misalnya ya, ditambah dengan 10. Ini misalnya fluksnya persamaannya seperti ini. Maka kalau D flux per dt ada yang ingat jadi apa? 10
T dikurangi dengan 7 ya. Oh, jadinya ini. Jadi nanti GGL-nya tinggal pada saat T sama dengan misalnya 1 skon. Ah, maka digantilah apa? Time-nya kan. Berarti sama dengan 3. 3 tergantung nanti lilitannya berapa gitu. Oke? Bisa ya? Bisa lah. So easy. Ya pasti, kalau nggak diketahui T-nya ya paling ditanyakan berapa GGL-nya dalam bentuk persamaan. Ya, oke. Sekarang next ya. Loh, ini tidak mau hilang kenapa ini? Kok sudah ada tulisannya? Enggak, Ibu coret-coret kemarin, tapi nggak mau hilang. Nggak tahu kenapa. Gimana caranya ngilanginnya? Lah ya itu punya kesalahan. Bagaimana? Bantu dulu. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita ingat bahwa flux itu sama dengan apa? BA cos theta kan. Jadi D fluxnya ini, fluxnya kita ganti dengan BA cos theta. Nah, ini ada berapa variabel? 3. Berarti perubahannya D per DT-nya itu bisa berubah terhadap B, bisa berubah terhadap A, bisa berubah terhadap theta. Ya, bukan cos theta-nya, tapi terhadap theta-nya. Ya, nah, jadi kalau misalnya yang berubah itu adalah A-nya, maka B dan cos theta-nya itu tetap. Maka rumusnya menjadi GGL-nya itu sama dengan min N B cos theta dA per dt atau delta A per delta T. Delta A itu berarti sama dengan A2 dikurangi dengan A1. Akhir dikurangi dengan awal. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi untuk kalau misalnya B-nya yang berubah, berarti jadi apa? Kalau B-nya yang berubah, di sini B2 dikurangi dengan B1. Kalau tetanya yang berubah berarti tidak boleh, harus kesatuan dengan cos. Cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1 ya. Beda hasilnya ini ya. Yang ini yang untuk berubah induksi magnetnya. B2 dikurang B1. Kemudian yang berikutnya berarti bisa jadi dB per dt itu kalau B-nya dalam bentuk persamaan, diferensial ya. Nah, ini kalau tetanya yang berubah tuh ya. Berarti D cos theta per dt. Berarti cos theta 2 dikurangi cos theta 1 dibagi T2 dikurangi dengan T1. Ini delta T-nya kan tetap ya. Oke, nah sekarang ini hukum Lenz tentang arah arus induksinya. Nah, ini cross ya, cross itu kita tidak tahu apakah dia pakai masuk atau keluar. Yang kesepakatannya kita kemarin kalau dot masuk kemudian cross keluar kan? Ya. Nah, sekarang kita anggap aja seperti itu. Cross berarti keluar. Kalian pakai menggunakan tangan kanan kalian ya. Tangan kanan kaliannya ya. Itu sampingnya Samuel siapa ya? Kamu sibuk ngerjain apa? Hah? Ngerjain apa sih, nulis apa dari tadi? Sampai menarik perhatianku gitu loh. Ya. Oke ya. Jadi ini anggap B-nya keluar ya. B-nya keluar lalu yang panah ke kanan itu adalah V. Kan bergeraknya ke kanan tuh. A menuju ke A aksen. Ya, B-nya berarti ke B aksen, gesernya kawatnya itu ke sini ya. Jadi kalau B-nya keluar, V-nya ke sini. Maka arusnya dari mana ke mana tuh? Dari A ke B atau dari B ke A? A ke B. Kalau misalnya itu cross itu adalah masuk bidang kertas, berarti kan begini, masuk kan? Kecepatannya, velocity-nya ke kanan. Berarti arus naik. Berarti dari mana? Dari B menuju ke A. Oke. Yang di sini dulu ya, yang di sini dulu. Nah, sekarang misalnya nih, misalnya Ibu tambahkan sesuatu nih. Jadi ini kawatnya bisa bergerak. Lalu Ibu tambahkan di sini ada sebuah hambatan. Ya, ada hambatan. Berarti ini ada R kan? Ya. Oke. Nah, kita udah tahu arusnya tadi arahnya kemana? Kalau dia bergerak ke kanan. Arusnya kemana? Dari A ke B atau B ke A? Oh, A ke B ya. Oke. Eits.
dari A ke B, ini adalah arusnya. Ini adalah I, yang ini adalah V, B-nya tadi kita pakai keluar kanan, keluar ya, induksi magnet ya. Oke, cross-nya kita anggap keluar ya. Berarti ini B. Ya, B-nya keluar. Nah, V-nya ke kanan ya. Sekarang gaya Lorentz-nya. B keluar, I masuk, Lorentz arahnya ke kiri ya. Lorentz arah ya ke kiri ya, cocok ya, ke kiri kan, ke kiri. Nah, itu gaya Lorentz. Jadi kamu lihat di sini bahwa antara V dan gaya Lorentz itu selalu berlawanan arah. Jadi kalau kamu tidak tahu kemana, ya ini nih ya, F Lorentz dengan V-nya itu selalu berlawanan. Selalu. Ya, selalu berlawanan. Jadi kalau kawatnya gesernya ke kiri, berarti Lorentz-nya ke kanan. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang Lorentz rumusnya apa? Bill ya. F sama dengan I L B. Atau sama dengan apa tadi? Selain I L B. Oh, untuk GGL, sorry. GGL sama dengan apa? L B C. Minus ya, oke, minus. Nah, dari sini kamu bisa cari I enggak? Bisa, kalau tahu GGL induksinya berapa. Ya, ini ada hambatannya. Atau misalnya yang ditanyakan adalah berapa hambatannya, bukan hambatannya, GGL-nya misalnya. Kalau kamu udah dapat I-nya, maka kamu bisa cari GGL-nya kan. Jadi GGL-nya ini juga boleh sama dengan apa? I dikalikan dengan R kan. Nah, nanti ini soalnya itu macam-macam di sini. Ya, jadi bisa ini digabungkan jadi satu. Bisa kita gabungkan semuanya. Panjang kawatnya tahu, induksi magnetnya tahu, V-nya tahu, hambatannya tahu, berarti kamu bisa cari I-nya. Ya kan? Dari sini untuk cari I, berarti sama dengan apa? E dibagi dengan R kan? E-nya sama dengan apa? Min L, BV kita bagi dengan R. Jadi jangan pusing ya. Ya, jangan pusing. Misalnya B-nya sama dengan 2 Tesla. Kemudian panjang kawatnya 20 cm. Kecepatannya 10 meter per sekon gitu. Berarti GGL-nya berapa? E-nya berapa? B-nya 2 Tesla. Berarti minus 0,2 atau 20 per 100 ya. Oh, 2 per 10. Ya, 2 per 100 sama aja toh. Oke, dikalikan dengan B-nya sama dengan 2, dikalikan dengan 10 ya. Berarti coret, coret, coret. Berarti GGL-nya berapa? Minus 4 volt ya. Ingat, satuan harus masuk ya. Ini Bu nggak kasih masuk. Nah, kemudian kalau diketahui lagi R-nya sama dengan 10 ohm. Berarti I-nya sama dengan berapa? E per R kan? Berarti sama dengan min 4 volt dibagi dengan 10 ohm. Jadi sama dengan berapa? Ya, minus 0,4 ampere. Ya, jadi gampang sekali nih soal-soalnya. Arahnya kemana ya? Menggunakan kaidah tangan kah? Nah, ya, oke. Ya. Ya, ini hubungannya dengan induktor. Ya, hubungannya dengan induktor. Induktor ini sama aja dengan solenoida. Nah, kita akan mencari induksi diri sebuah kumparan ya. Induksi diri itu adalah L-nya ini. Ini induksi diri. Jadi kita mau cari rumusnya L ya. Mau cari rumusnya L. Nah, panjang kumparannya tidak pakai L besar tapi kita menggunakan L kecil ya. Menggunakan L kecil. Itu untuk ininya. Nah, apa namanya? Penggunaan rumusnya di sini. Nah, di sini ini yang berubah adalah arusnya. Bagaimana cara mengubah arus sedangkan tegangannya itu tidak berubah? Yang menyebabkan arusnya berubah ini adalah ini. Hambatan yang ada tanda panahnya itu nanti bisa diputar-putar, jadi diperkecil, diperbesar hambatannya seperti pada apa namanya? Untuk mencari siaran radio itu loh dulu menggunakan yang putaran-putaran itu tuningnya ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini GGL-nya sama dengan min L DI per DT. Perubahan arus terhadap perubahan waktu. Nah, nanti kita akan cari L-nya itu sama dengan apa. Sampai di sini dulu ya.
Ingat ya sampai sini ya. Berarti yang kita ulang nanti berikutnya sampai sini di sini ya. Oke. See you ya. Ya.